Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama di channel Al Jagagia. Ada satu kisah dan kalian seperti biasa nggak usah cari tahu di mana kisahnya, kapan terjadinya, siapa peran-perannya, fiktif atau fakta, nggak usah dipikirin. Yang penting ambil aja hikmahnya. Ada seorang kiai muda, keturunan kiai ya, Gus muda. Dia pernah bilang, katanya saya itu nggak suka sama orang yang terlalu islami. Yang terlalu islami dakwahnya kurang sopan biasanya. Waduh, ini kan sontak menjadi geger, terutama di kalangan-kalangan yang masanya di atas beliau ya. Artinya orang tua zaman dulu. Jadi gini loh, eh, Nabi kan pernah bilang, khotibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia dengan kadar akalnya masing-masing. Nah, ini nyambung dengan hadis-hadis lain, makalah-makalah lain yang intinya Nabi itu pengen semua pendakwah, semua yang berbicara itu melihat zamannya, konteksnya, orang yang diajak bicaranya. Lihat kalau sama anak kecil ngobrolnya seperti apa, sama guru ngobrolnya seperti apa, sama orang dewasa ngobrolnya seperti apa, sama yang sepantaran seperti apa. Intinya Nabi pengen ngarah ke situ. Nah, termasuk dalam berdakwah. Banyak kiai-kiai yang mengingatkan harus tahu zamannya. Berdakwah itu harus lihat zamannya seperti apa. Beda-beda cara dakwah orang dulu dengan orang sekarang. Nah, intinya gitu secara umum pengetahuan kaidahnya ya. Nah, orang ini kan Gus milenial, milenial zaman sekarang berkata seperti itu tuh benar secara konteksnya dia sekarang yang dihadapi orang-orang milenial, yang didakwahinya orang-orang milenial. Jadi saya tuh nggak suka dan bahkan bencinya bukan berarti benci dari hati, jadi nggak suka aja intinya lah makna bencinya. Pribadi lebih senang mengartikan benci di situ adalah tidak suka dengan orang yang terlalu islami dan biasanya dakwanya nggak sopan, islami banget gitu. Nah, itu kan kalau orang-orang yang old zaman dulu itu mungkin apa ya, kurang setuju. Tapi penjelasannya kurang lebihnya seperti inilah, langsung singkat saja. Itu orang di zaman sekarang, bahkan ada penelitian kalau nggak salah itu yang kelahiran 2000 ke atas, 2000 ke sini, kelahiran 2000 ke sini, itu katanya manusia-manusianya nggak bisa diomongin, nggak bisa dinasehatin, katanya ya susah dinasehatin. Sebenarnya tergantung didikan dari awalnya juga sih, cuman rata-rata susah dinasehatin, susah diomongin. Ya terutama faktornya katanya gara-gara HP Android sekarang itu lebih cenderung ke HP, kehidupannya hampir sebagian besarnya dihabiskan dengan HP. Katanya sebab itu. Wallahu alam, itu bukan ranah pribadi lah, kurang paham. Yang jelas katanya kelahiran 2000 sampai ke sini itu susah diomongin, susah dinasehatin. Makanya dalam berdakwah di zaman sekarang itu perlu adanya apa ya? Dengan strata atau status pertemanan. Jadi berdakwahnya dengan keadaan seperti teman dengan teman. Dakwah tapi nggak kerasa dakwah. Nah, itu yang susah dan perlu dipelajari oleh semuanya atau kalian yang ingin menjadi pendakwah. Jadi zaman sekarang itu nggak gampang cari orang yang nerima dinasehatin kayak gini terus langsung nerima. Jadi mereka itu lebih kayak direndahin dulu. Ketika direndahin tuh ngerasa ketika dinasehatin malah ngerasa direndahin. Makanya caranya itu ya harus benar-benar pintar, apakah dengan kisah, dengan obrolan-obrolan santai sambil ngopi bareng, sambil ngerokok bareng dan lain-lain. Tapi dengan santai mengalir dakwah nasihat tapi nggak keciri nasihat. Nah, itu makanya kan ada, Allah lupa lagi ya, pokoknya ada seorang tokoh sufi besar, tokoh Islam itu pernah bilang, saya itu menasihati orang itu hanya dua catatan atau tiga catatan gitulah. Yang pertama, orang yang saya kenal, yang di bawah kekuasaan saya kayak anak, atau ponakan, ya pokoknya yang di bawah kekuasaan saya dan orang yang saya kenal, orang yang saya tahu gitu. Itu saya akan menasihati. Yang kedua itu orang yang meminta nasihat kepada saya. Di luar itu saya nggak akan nasihat. Itu ada seorang tokoh sufi besar yang bicara gitu. Di luar dua kelompok ini nggak akan saya beri nasihat. Orang yang kenal dan yang saya bertanggung jawab atasnya kayak anak, ponakan, istri dan lain-lain. Dan selain kelompok kedua itu adalah orang yang meminta nasihat kepada saya, kata beliau. Jadi kalau orang yang memang sudah minta nasihat itu enak kita nasihatin, itu mereka udah siap, udah butuh. Nah, makanya kalau dalam psikolog itu kan
ada psikolog yang mengatakan bahwasanya orang itu akan mudah diobati kalau dia mau diobati. Itulah analoginya. Orang itu akan mudah terobati kalau dia mau diobati. Kalau dia nggak mau diobati, kita obati kayak apapun nggak akan bisa. Itu psikolog ya. Nah sama aja kayak pikiran, nasihat apa, jangan nasihat, omong-omongan motivasi. Ketika orang lagi nggak mau dimotivasi, lagi nggak siap, kita motivasi kayak apapun, kata-kata mutiara akan mental. Nah makanya dalam berdakwah juga harus tahu psikologis, belajar, harus keadaan orang tahu, psikologis orang tahu. Jadi kiai-kiai muda sekarang, gus-gus muda sekarang kenapa sih bergaul sama preman, jarang nasehatin, jarang langsung to the point. Haram, nggak boleh, ada caranya bro, nggak gampang. Itu psikolog main, ilmu psikolog main, sosiologi main, keadaan hubungan pertemanan tuh main. Kita pikirkan, jadi misalkan nih si A sama si B, hubungan pertemanannya itu apa? Selalu bercanda, apakah serius, apakah gimana? Itu kan setiap hubungan kan beda-beda. Ada yang orangnya serius selalu hubungannya, ada yang kedekatannya seperti apa kan? Nggak ada alat ukurnya. Kita memang mainnya pengalaman, sering kumpul masyarakat, sering kumpul orang-orang banyak, sering tahu masyarakat itu apa sih yang dibutuhkan. Dakwah di masyarakat itu seperti apa? Wah itu panjang, harus praktek bertahun-tahun lah. Itu main antara psikolog, sosial. Nah, kalau misalkan bahasa kiai mah kan yang penting ikhlas. Nah, ikhlas itu ruhnya, ruh tambahannya ya. Penting ikhlas itu. Kayak apapun strateginya kalau nggak ikhlas, udah minggir dulu, minggir dulu. Memang ikhlas itu ruhnya, intinya. Jadi kalau ikhlas nanti bahkan yang nggak ngerti apa-apa pun dijadikan ngerti, dijadikan pengalaman, dijadikan mudah. Karena ikhlas dulu yang penting. Memang kalau bicara yang utama ya ikhlas dulu, baru belajar strategi-strategi kayak gini. Tapi kalau udah strategi-strategi kayak gini ada ikhlasnya iya, wah insya Allah gampang. Jadi yang penting ikhlas dulu. Nah itulah intinya. Jadi Kiai Muda ini bilang gitu, intinya karena memang zamannya berbeda. Makanya kalau orang yang sok islami, ya itu biasanya gak sopan. Contoh lah, contoh yang pribadi sering nemuin. Lagi kumpulan misalkan lagi ngopi-ngopi, orang-orang biasa loh, bukan santri. Kita tuh harus tahu makom ya. Kalau kita mau berdakwah dengan orang-orang biasa ya jangan terlalu nyantri, dalam tanda kutip ya, jangan terlalu nyantri. Jangan terlalu nyantri, itu ada tekniknya. Yang penting niat kita keluar ngumpul sama mereka untuk dakwah, insya Allah jadi ibadah. Walaupun harus pakai lepis, harus pakai kemeja, harus pakai jas yang keren-keren, terserah nggak apa-apa. Yang Allah pandang itu niatnya, bukan dohirnya. Tenang aja, nggak usah takut. Nah jadi eh banyak kisahnya sebenarnya, cuman pribadi ceritain beberapa aja lah. Lagi di perkumpulan, biasa lagi pada ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol biasa, diseling-selingin tukar pikiran segala macem lah. Ada orang yang memang dia itu terkenal islami banget, sok islami banget lah, dan dakwanya biasanya gitu. Datang-datang, assalamualaikum, salaman semua, dia pakai jubah. Jadi dia tuh, jadi gimana kita mau nerima ya? Kalau saya juga pribadi, kalau sebagai orang awam, sebagai orang yang misalkan dalam tanda kutip orang biasa, pakai pakaian preman, lagi pada kumpul semua, tiba-tiba ada orang datang pakai jubah, assalamualaikum, salaman, itu kita juga lihat udah risih ya. Jangankan omongannya, keadaannya, kehadirannya aja udah nggak diterima. Nah makanya harus lihat-lihat seperti itu tuh. Memang tergantung kondisi hubungannya juga ya, hubungan dia dengan yang pendakwah yang islami itu. Pokoknya ini bukan ilmu mutlak lah, yang kayak gini tuh bukan mutlak. Sosial itu sangat luas, sangat luas. Jadi bukan benar dan salah itu hitam di atas putih, bukan. Tapi benar dan salah itu ada turunan-turunannya, ada variabel-variabel yang lainnya, ada macam-macam lah, beberapa kemungkinan lainnya. Di balik kebenaran itu ada apa, kesalahan itu ada apa, bukan hitam dan putih, benar salah nggak mudah kalau di masyarakat sosial itu nggak mudah. Nah jadi intinya gitulah, pokoknya jangankan omongannya, kehadirannya juga udah risih orang tuh. Lihat pakai jubah, terus kalau ada yang datang atau keluar nggak ngucapin salam langsung ditegur. Salam atau salam misalkan gitu. Waalaikumsalam disindir. Nah, itu bukannya orang nerima dari ke hati enak, malah yang ada merasa terhina. Oh itu dakwah yang salah. Dikit-dikit itik-itik, sedikit-dikit salam, sedikit-sedikit salam. Itu bukannya nggak boleh ya. Dikit-dikit harus ngingetin langsung, baca bismillah dong, kemana-mana baca bismillah, minum baca bismillah. Ada caranya bro, diem pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah itu kiai-kiai muda itu sekarang lagi membicarakan masalah ini ya. Jadi sesuai konteks zamannya, milenial itu beda banget sama dulu.
nggak bisa disamaratakan ya. Bahkan yang sekelas ulama-ulama dulu kan ada kisahnya tuh, ketika ngelewatin orang-orang preman nggak ngucapin salam, lalu Allah alam ya, pribadi takut salah, kalau nggak salah Abu Yazid Al Bustami, cuman Allah alam takut salah. Pokoknya ada orang sufi yang dengan murid-muridnya ngelewatin orang preman, orang sufi itu nggak ngucapin salam. Murid-muridnya pada bingung, lah seorang ulama kok nggak ngucapin salam lewat gerombolan preman. Kalau saya ngucapin salam, yang ada akan adanya kejahatan yang berikutnya. Jadi nggak gampang, dakwah itu nggak gampang, perlu hati, perlu kisah-kisah teladan orang-orang zaman dulu. Nah makanya masalah sosial di masyarakat itu bukan hitam putih, benar tuh bukan hitam putih segampang itu, bukan. Benar itu kadang dua sisi, dari sisi ini benar, dari sisi belakang salah, kadang empat sisi, wah macem-macem ya. Pokoknya intinya yang terlalu islami itu biasanya ditolak ya. Mohon maaf, sekali mohon maaf, nggak ada niat menyindir, nggak ada apa, pokoknya ini karena yang pribadi temui di masyarakat umum. Kalau di pesantren ya silakan dakwanya pakai jubah terus, ya bagus, itu malah bagus ya, sunnah bagus, pahala besar. Ya makanya tergantung audiennya juga, tergantung sasaran dakwah kita, teman-temannya kitanya seperti apa. Kalau di dunia santri ya silakan sarungan terus, pecian terus, jubahan terus, bagus, warna putih, sunnah rasul, bagus, dapat pahala, itu luar biasa. Jadi harus tahu pertimbangannya. Biasanya yang terlalu islami dakwah di masyarakat awam susah, susah, harus sederhana, harus harus apa ya, harus mau merendahkan diri dulu, merendahkan diri. Wah itu terlalu panjang lah, pokoknya lah terserah lah mau ngambil apa, mau paham mau enggak, yang penting ini untuk konsumsi pribadi aja. Allahu a'lam bissawab.